Hai sobat finansialku, balik lagi sama Minku nih. Hidup ini tuh kayak roda, kadang di atas, kadang juga di bawah. Sama halnya dengan kondisi keuangan kita, gak selamanya kondisi keuangan kita itu baik-baik aja. Pasti ada kalanya hal buruk pun terjadi, jadi sebelum kita menghadapi bencana keuangan ini, kita perlu siapkan mitigasi keuangannya terlebih dahulu. Kira-kira bencana keuangan apa aja nih yang mungkin bisa terjadi? Dan gimana caranya untuk mengurangi resiko dari bencana keuangan ini? Ini dia 5 bencana keuangan yang sering terjadi. Ini sering kali terjadi. Mungkin sobat finansialku yang nonton video ini pun pernah mengalaminya, karena Minku pun pernah mengalaminya loh. Investasi rugi ketika mau dipakai biasanya terjadi karena kita memakai tabungan kita untuk berinvestasi dengan harapan hasil investasi kita ini bisa didapatkan dengan cepat dan bisa melipat gandakan uang kita. Investasi untuk bisa melipat gandakan uang itu nggak salah sih, tapi coba kita perbaiki dulu konsepnya. Sebelum berinvestasi, ketahuilah tujuan investasinya terlebih dahulu. Contohnya, kalau kamu ingin melipat gandakan uang tersebut untuk membeli rumah, coba buat secara spesifik mulai dari berapa total dana yang diperlukan, berapa keuntungan yang diharapkan, kapan kamu mau mengambil keuntungannya, dan berapa modal yang bisa kamu siapkan tiap bulan. Kenapa ini harus kita tentukan? Karena semua jawaban ini akan membantu kita membuat strategi investasi yang tepat dan menentukan instrumen investasi yang tepat. Kalau pengen membeli rumah tahun depan, jangan masukkan semua uangmu ke dalam saham, karena resikonya yang tinggi memungkinkan tahun depan investasi kita bisa minus. Dalam jangka waktu 1 tahun, baiknya kita tempatkan di investasi yang lebih aman. Mungkin kita bisa perbesar alokasi aset di reksadana pasar uang yang kenaikannya lebih stabil. Kehilangan sumber pemasukan utama secara mendadak membuat dompet kita terkejut dengan segala kebutuhan yang ada. Baiknya mulai dari sekarang kita buat sumber pemasukan tambahan. Kalau tiba-tiba sumber pemasukan kita hilang, masih ada sumber pemasukan yang lain. Kalau mau tahu gimana cara nambah pemasukan, kamu langsung aja cek video yang ada di tombol i. Siapa yang suka jadi sandwich generation? Semua beban dan tanggung jawab hanya ditanggung oleh satu orang dan mungkin satu sumber income juga. Untuk para orang tua, jangan lupa siapkan dana pensiun selagi bisa, agar tidak jadi beban anak nantinya. Dan untuk anak yang menjadi sandwich generation, Minku tahu banget ini tuh berat banget. Tapi percayalah, ketika kita dipercayakan orang yang bergantung pada kita, pasti ada aja berkatnya. Meskipun begitu, sangat sulit untuk bertahan dengan satu sumber pemasukan aja. Coba untuk tambah pemasukan dengan modal kecil dan waktu yang singkat. Mungkin kita bisa coba trading. Atau bisa juga membuat uangmu bekerja untukmu. Minku yakin pasti ada jalan keluar untuk ini semua. Dan ketahuilah, ada paket-paket berkat yang menunggu kamu untuk diambil olehmu. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang terbuka. Kesehatan adalah hal yang paling mahal saat ini. Gimana enggak, setiap sakit kita bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta buat pengobatan. Paling apes lagi kalau kita sakit yang mengharuskan kita dirawat di rumah sakit ketika tabungannya ludes. Mau bayar rumah sakit pakai apa? Kartu kredit. Setelah keluar rumah sakit bisa-bisa sakit lagi karena mikirin cicilan yang makin bengkak gara-gara bunganya. Biar nggak kayak gini, selagi masih muda dan sehat, baiknya kita punya asuransi terlebih dahulu. Seenggaknya asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah, plus asuransi penyakit kritis. Kalau untuk kamu, tulang punggung keluarga, tambahkan juga asuransi jiwa, biar tanggunganmu bisa tetap bahagia meskipun kamu sudah tiada. Bukankah bahagia mereka akan membuatmu lebih tenang? Ketika anak bilang, "Mami, aku mau sekolah," tapi kita nggak punya sama sekali tabungan untuk menyekolahkan mereka adalah hal yang paling menyakitkan. Untuk kamu yang baru menikah, coba buat rencana pendidikan si kecil sejak dini. Jangan sampai terlambat karena waktu itu terus berputar. Prioritaskan apa yang paling penting. Kamu bisa dibantu dengan investasi untuk mencapai tujuanmu ini. Kalau masih bingung gimana cara investasi yang benar, berapa persen uang yang harus dialokasikan untuk dana pendidikan ini? Dan kamu punya kebingungan lainnya seputar investasi, bisa langsung aja ikutan kelas Guide to Investment yang bisa bimbing kamu untuk berinvestasi dengan benar. Kelas ini terbatas, karena kita fokus pada tiap orang yang bergabung agar benar-benar bisa berinvestasi dan capai tujuan keuangannya. Biar nggak ketinggalan, bisa langsung aja daftar di link yang ada di description box. Ya, itu tadi 5 bencana keuangan yang sering terjadi. Pepatah bilang sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai terkena bencana dulu, baru kita sadar butuhnya mitigasi resiko. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!